Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Marina Indriasari, Sarjana Kedokteran, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, dosen program studi S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Binawan, Jakarta. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah Zat Gizi Mikro yang merupakan mata kuliah wajib di semester ini. Adapun deskripsi mata kuliah Zat Gizi Mikro yaitu membahas tentang zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil namun memiliki peran penting di dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Materi tersebut meliputi jenis-jenis zat gizi mikro, sumber makanan yang mengandung zat gizi mikro, fungsi dari zat gizi mikro, dan kondisi akibat kekurangan ataupun kelebihan zat gizi mikro. Interaksi antar zat gizi mikro di dalam tubuh, evaluasi kebutuhan zat gizi mikro, dan aplikasi konsep zat gizi mikro dalam praktek klinis. Proses pembelajaran dilakukan secara blended learning. Adapun capaian mata kuliah zat gizi mikro antara lain memahami definisi dan peran zat gizi mikro dalam tubuh serta mengidentifikasi jenis-jenis zat gizi mikro seperti vitamin, mineral, dan elemen jejak. Menjelaskan sumber makanan, fungsi, dan dampak dari kekurangan vitamin dan mineral yang merupakan zat gizi mikro tersebut. Kemudian mengklasifikasikan vitamin dan mineral berdasarkan sifat-sifatnya, mendiskusikan jenis dan fungsi elemen jejak serta pentingnya asupan elemen jejak, menganalisis interaksi antar zat gizi mikro di dalam tubuh, dan menganalisis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan ataupun kelebihan zat gizi mikro serta merencanakan strategi pencegahan dan penanganannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana proses penyampaian materi, interaksi, dan penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah zat gizi mikro. Sebelum perkuliahan dimulai, dosen terlebih dahulu menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS ini. RPS memuat deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran, serta target kompetensi yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa selama mengikuti perkuliahan zat gizi mikro. Selain itu, RPS juga mencantumkan daftar topik yang akan dibahas setiap minggunya serta referensi buku ajar yang digunakan. Dalam RPS juga disertakan kriteria penilaian beserta bobotnya untuk setiap bentuk asesmen. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Setiap sesi perkuliahan didukung oleh media presentasi atau PowerPoint yang diperkaya dengan artikel ilmiah terkini untuk memperkuat diskusi dan pemahaman materi. Proses belajar di mata kuliah ini menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran daring dan luring. Penilaian dalam mata kuliah zat gizi mikro bertujuan untuk mengukur pencapaian belajar mahasiswa secara objektif. Evaluasi dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen seperti tugas, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Semua jenis tugas dan penilaian telah dijelaskan di awal perkuliahan agar mahasiswa memahami ekspektasi serta kriteria penilaiannya. Dan setiap asesmen juga dilengkapi dengan rubrik sebagai panduan penilaian. Berikut merupakan video PDD UKTPT pada mata kuliah Zat Gizi Mikro
pada pertemuan ke-12, yaitu mengenai interaksi zat gizi mikro di dalam tubuh. Ya, berarti hari ini yang presentasi Kak Christine. Silakan PPT-nya di-share. Selamat malam Bu Marina dan teman-teman. Saya coba mempresentasikan tugas terkait dengan interaksi zat gizi mikro dalam tubuh. Seperti kita ketahui, zat gizi mikro adalah vitamin atau mineral esensial yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk kesehatan, namun sangat penting untuk berbagai fungsi fisiologis serta metabolisme, pertumbuhan, sistem imun, dan pencegahan penyakit. Contoh zat gizi mikro ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, K, C, B kompleks, zat besi, zinc, kalsium, selenium, tembaga, dan iodium. Mekanisme interaksi zat gizi mikro, interaksinya terjadi di berbagai tahapan di dalam baik itu dalam makanan selama penyerapan di usus dan di dalam metabolisme tubuh. Ada dua mekanisme utamanya. Satu, zat gizi mikro mempengaruhi penyerapan zat gizi lain secara langsung. Ada juga defisiensi atau kelebihan zat gizi mikro mempengaruhi metabolisme zat gizi mikro lainnya. Berikut adalah tabel interaksi antar mikronutrien. Mikronutrien vitamin A dan zat besi, interaksinya adalah sinergis, di mana dampaknya adalah kombinasi suplementasi dapat menyebabkan kompetisi penyerapan sehingga tidak dianjurkan diberikan secara bersamaan. Mikronutrien kalsium dan zat besi, interaksinya adalah antagonis. Dampaknya di mana zat besi kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan bersamaan. Berikutnya adalah zat besi dan zinc. Interaksinya adalah kompetisi, dampaknya jika dikonsumsi bersamaan tanpa makanan terjadi kompetisi penyerapan di usus. Namun jika bersamaan dengan makanan, efeknya bisa sinergis. Zat besi dan vitamin C, interaksinya sinergis, di mana vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi dengan mereduksi Fe menjadi lebih mudah untuk diserap. Berikutnya zat besi dan tembaga, interaksinya adalah antagonis. Dampaknya di mana kombinasi suplementasi tersebut dapat menyebabkan kompetisi penyerapan sehingga tidak dianjurkan diberikan secara bersamaan. Berikutnya vitamin A, C, zinc, dan kalsium. Interaksinya adalah kompleks di mana kekurangan vitamin A meningkatkan risiko anemia defisiensi besi. Sementara asupan kalsium yang tinggi juga berpotensi meningkatkan risiko tersebut pada remaja putri. Nah, dampak interaksinya pada kesehatan sendiri, mikronutrien vitamin A, C, D, E, B6, B12, folat, dan selenium. Dampak interaksinya menurunkan respon imun dan meningkatkan risiko infeksi pada anak-anak. Mikronutrien vitamin A, C, zat besi, dan tembaga, dampak interaksinya asupan vitamin A dan C dapat mencegah penurunan risiko kanker tertentu. Zat besi dan tembaga mencegah progresi penyakit neurodegeneratif. Sedangkan vitamin A dan kalsium, dampak interaksinya asupan vitamin A yang kurang, namun asupan kalsium yang tinggi beresiko menyebabkan anemia defisiensi besi pada remaja putri. Sedangkan interaksi mikronutrien dan mikrobiota usus mempengaruhi kadar dan penyerapan mikronutrien. Sedangkan mikronutrien mengubah komposisi mikrobioma dan mempengaruhi metabolisme dan imun. Sedangkan mikrobiota dapat mensintesis vitamin B kompleks. Sedangkan interaksi suplementasi dan diet, di mana suplementasi multi mikronutrien perlu mempertimbangkan potensi interaksi sinergis maupun antagonis agar tidak menimbulkan efek negatif. Konsumsi makanan beragam sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi mikro secara seimbang. Pemantauan dan data terpadu tentang status mikronutrien sangat dibutuhkan untuk mendukung keputusan intervensi gizi yang berbasis bukti.
Kesimpulannya, interaksi zat gizi mikro dalam tubuh sangat kompleks dan dapat bersifat sinergis atau antagonis tergantung jenis, dosis, dan waktu konsumsinya. Pemahaman interaksi penting untuk perencanaan diet, suplementasi, dan intervensi kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti pada anak dan remaja putri. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Kak Christine yang sudah menyampaikan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang interaksi zat gizi mikro dalam tubuh. Jadi di dalam interaksi tadi sudah dijelaskan ya, adanya sinergi, antagonis, dan kompetisi. Jadi walaupun zat gizi mikro tadi itu ya, ada yang larut dalam lemak, ada yang tidak larut dalam lemak, atau mikro zat gizi itu berupa jejak elemen gitu ya. Jadi walaupun semuanya itu bermanfaat, tetapi kita harus perhatikan juga apakah pada saat dikonsumsi itu apabila bebarengan atau bila digabung dengan makanan lain, apakah memang menimbulkan efek yang signifikan, yang sama-sama saling menguntungkan, atau bahkan mereka bisa saling merugikan atau menghambat gitu ya. Jadi efek positifnya itu tidak muncul, atau bahkan mereka berkompetisi. Jadi dari salah satu zat gizi itu ada yang ditekan fungsinya sehingga kita hanya mendapatkan fungsi dari zat gizi mikro itu salah satunya, seperti itu ya. Ya, baik Bu. Di sini dikatakan antagonis apabila kalsium itu dapat menghambat penyerapan zat besi dikonsumsi dalam jumlah besar. Jadi maksudnya apabila kita benar yang kata Bu Marina bilang, pada ibu hamil dua-duanya kan sangat dibutuhkan ya Bu, tetapi mungkin diberikan jarak gitu, diberikan jarak dalam konsumsinya. Jadi misalnya kita udah konsumsi kalsium misalnya pada susu ibu hamil, memang yang khusus yang diformulasikan untuk ibu hamil kita konsumsi, diberikan jarak. Kemudian baru kita konsumsi asupan zat besi misalnya dari makanan utama kita gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah sudah konsumsi susu kemudian langsung makan gitu. Jadi harapannya nanti susunya di sela-sela, kemudian makan utamanya bisa diselang gitu. Nah kemudian tidak dianjurkan untuk bersamaan kayak tadi. Jadi kayak misalnya habis makan kemudian minum susu gitu. Sama mungkin kalau kita konsumsi zat besi dengan minum kopi atau teh, itu kan juga tidak disarankan gitu. Jadi ada jaraknya dan ada jumlahnya yang mesti harus diperhatikan gitu. Jadi untuk yang zat besi atau asupan dari protein hewaninya dicukupkan sesuai dengan kebutuhan daripada ibu hamil tersebut. Nanti kita akan mengukur dari berat badan, kemudian diukur juga status gizinya, kemudian dilihat juga HB-nya berapa. Nah itu baru kita bisa tentukan berapa gram protein dalam sehari yang bisa dikonsumsi. Seperti itu Ibu Marina. Iya. Nah, tetapi untuk susu yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu kebanyakan kandungannya zat besi. Malah dia 300 ya miligram kalau nggak salah, sama asam folat tuh yang sekarang tuh. Cuman memang agak mual ya susunya yang mengandung zat besi itu, yang saya tahu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang produksi sekarang ini. Jadi memang sebaiknya seperti itu sih ya, alangkah baiknya dipisah karena memang kalsium itu mengganggu proses penyerapan zat besi. Misalnya disarankan makan sayur ya, makan sayur itu kan kandungan zat besinya juga tinggi ya pada saat sayuran hijau. Nah itu sebaiknya dipisahkan dengan konsumsi seperti minum teh, minum kopi, sama susu. Ya bagus mah kalau habis makan ya minum air putih supaya penyerapannya lebih baik ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Christine. Silakan yang lainnya, mungkin ada pertanyaan atau menanggapi, silakan. Mungkin Kak Sari, Bu Eka, atau ya boleh, silakan Bu Eka. Ya, Kak Christine, kan Kak Christine ini di rumah sakit apakah pernah menemukan kasus interaksi, dampak dari interaksi zat gizi ini di pasien-pasien gitu Kak Christine? Mungkin bisa sharing pengalamannya. Terus intervensi apa yang dilakukan oleh Kak Christine? Ya baik Kak. Secara kasus
secara kasus kemudian memberikan dampak yang signifikan pada kesehatannya sih mungkin tidak terlalu ya Bu, tetapi biasanya dibandingin dengan penyakit yang lain gitu. Misalnya keluhannya masuk anak remaja putri masuk dengan keluhan lemes, kemudian pusing gitu. Nah pada saat dicek ternyata HB-nya rendah gitu. Atau biasa juga remaja putri atau juga wanita dengan gangguan miom, biasanya karena pendarahan terus menerus gitu, jadi harus operasi, kemudian dicek ternyata HB-nya rendah. Nah itu biasanya kita screening, kita tanya bagaimana pola makannya dia sehari-hari. Nah setelah itu baru kita tahu, oh ternyata ditemukan remaja putri ini seneng tuh konsumsi minuman-minuman tuh Bu gitu, misalnya black tea, lemon apa gitu, jadi minuman-minuman kekinian lah itu. Nah itu kemudian dia jadi kalau makan ya udah seadanya yang dia makan aja, nggak dilihat lagi komposisi daripada makanannya tersebut, apakah sudah ada proteinnya, apakah sudah ada sayurannya, apakah ada protein nabatinya, tuh udah nggak lengkap. Jadi asal ya udah, yang penting kalau ditanya udah makan belum, udah nyentuh nasi gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang tuh malah nggak suka makan ikan gitu. Jadi kalau kita lihat tuh oh nggak suka makan ikan, baunya amis gitu. Kadang-kadang kalau kita bilang ya udah makan daging, bakso, kalau nggak bakso nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya dibikin sup, apa dibikin rendang mau makan, tapi kalau rendangnya dimasaknya itu nggak pas, jadinya kan keras, seratnya juga mungkin potong dagingnya nggak pas, seratnya jadi ada susah untuk diserap, dikunyah, jadi nggak mau. Jadi dari situ aja kita bisa menilai bahwa asupan zat besinya udah sangat rendah, jadi ya berdampaklah pada hasil daripada hemoglobinnya yang rendah. Makanya kenapa dia punya keluhan pusing, lemas gitu. Jadi ini yang kami biasanya edukasikan kepada pasien-pasien dengan kondisi seperti ini. Kita seperti yang tadi saya bilang, ada pengurangan pada asupan minuman-minuman instan, kemudian sedapat mungkin habis makan itu konsumsi air putih gitu, kemudian cari ikan mungkin filet, kemudian kakap yang difilet, ikan dori yang difilet gitu. Jadi nggak yang kan suka nggak mau tuh kalau tangannya ada kuteksnya misalnya iniin si ikan gitu, jadi itu nggak mau kalau kukunya rusak. Nah kita biasanya kasih alternatif konsumsi ikannya seperti itu, atau kalau enggak ayamnya difilet, jadi kan dia nggak ada tulangnya lagi, jadi makannya lebih mudah kan tuh. Kayaknya kalau mau makan aja nggak mau tuh yang ribet-ribet. Nah kita kasih alternatif menu-menu apa aja yang mungkin bisa dikonsumsi, dibikin rolade misalnya dagingnya, jadi nggak mesti harus bakso terus dia konsumsi, karena kan bakso juga pasti ada pengawetnya gitu, kecuali kalau bikin sendiri. Tapi kayaknya agak sulit nih kalau misalnya mamanya bekerja atau dia sendiri ibu rumah tangga yang dengan anak juga harus bikin bakso sendiri, kayaknya agak sulit. Jadi biasanya kami alternatifkan beli daging, kemudian minta di pasar untuk digilingkan, jadi kan tinggal bayar, kemudian pulang dibikin bulat-bulat, bolces gitu. Jadi modelnya kayak bakso juga. Nah itu kan bisa, atau dibikin rolade, digulung sama daun pisang, nanti di dalamnya boleh ditaruhin wortel. Jadi kami biasanya sih alternatif menu, kebetulan kami juga punya menu itu di rumah sakit, jadi sebagai contoh juga, jadi sekalian kita kasih resepnya sih gitu. Jadi pasien-pasien punya pembedaraan menu-menu apa aja yang oh ternyata daging itu nggak mesti harus bentuknya dimasak rendang ya, dibikin sup, ternyata bisa dibikin rolade, dibikin bola-bola daging, dibikin bolces, kemudian dibikin sambal goreng, dikasihin kentang misalnya apa tahu, itu kan semua udah protein. Biasanya seperti itu sih Mbak Eka, kasus-kasus yang ada yang kami temukan di rumah sakit. Iya, memang pola makan itu apalagi pada remaja ya, itu ya gampang-gampang susah ya, apalagi sekarang kan banyak makanan siap saji ya kan, yang lebih enak gitu, lebih cepat gitu kan.
terus makannya nggak benyek gitu ya, kayak tadi benar tuh, kebanyakan remaja tuh nggak suka makan ikan tuh karena benyek gitu ya, harus pakai tangan gitu kan, susah makannya. Nah memang harus pandai-pandainya sebenarnya itu tugas para ibu ya, atau bahkan si remaja itu sendiri. Nah sekarang itu kayaknya edukasi untuk memasak gitu ya yang kita tuh jarang memberikan. Jadi saya terinspirasi juga nih, biasanya kan kita hanya edukasi gizi aja ya, harus makan ini itu gitu ya, padahal mereka belum tentu suka gitu ya. Nah jadi sekarang edukasinya bagaimana cara mengolah makanan itu supaya si anak remaja itu mau gitu ya mengkonsumsi seperti tadi ikan, terus daging gitu ya, sayuran itu kan yang kandungan zat besinya tinggi dan zat gizi mikro lain. Terima kasih kesempatannya Bu Marina. Jadi teh dan juga vitamin C, terus protein hewani dan juga teh itu masih sangat berseliweran. Kayak kenapa nggak boleh sih, mau bilang. Jadi awamnya pasti kan mereka nggak puas karena sekarang TikTok kan ilmunya udah keren-keren tuh. Saya kadang-kadang nggak mau kalah keren Bu. Jadi saya jelasin secara awam kalau misalkan udah makan daging nih Bu, ibu udah tadi Bu contoh kasih tahu ke ibu-ibu yang punya anak. Tadi saya dengar ibu udah kasih ayam, kasih daging, kasih telur, tapi anak-anaknya tiba-tiba diam-diam jajannya teh Rio. Terus ibu sekarang ngeluh anaknya sakit. Nah karena itu Bu, karena pada saat tubuhnya anak mau mengkonsumsi protein ini Bu, kan tadi zat gizinya bagus banget tuh dari daging sama ayam yang ibu ceritain, tapi diam-diam dia beli teh Rio Bu. Nah teh Rio itu ngambil zat gizinya, jadinya nggak bisa. Anaknya kena marah deh, jadinya saya menang. Kalau itu pasien anak. Kalau pasien dewasa, jujur kalau pasien dewasa agak susah ngebilanginnya. Kayaknya kalau konsultasi saya harus berdiri 30 menit buat satu pasien karena bandel-bandel pasien dewasanya. Tapi kalau kita jelasin secara ancaman, contohnya ini sebenarnya masih bisa disembuhkan. Kalimat itu tuh sangat merubah segala sesuatu sih. Jadi kalimat tadi interaksi zat gizi, interaksi mikronutrien dengan obat atau interaksi zat gizi dengan makanan lain itu penting banget kita praktekkan di makanan. Untuk enak enggaknya sih sebenarnya pada saat kondisi sakit banyak banget kasus, apalagi pasien dewasa Bu. Pasien dewasa pasti dia entah dia sulit menelan, entah dia memang lidahnya yang kaku itu. Jadi memang pasti keluhannya makanan yang gak enak. Nah itu bagian kita ngasih pengertian. Tapi saya setuju banget makanan rumah sakit harus enak. Makanya kadang kita suka bilang, Bu Eka ini gak bohong, tadi kita cobain makanannya enak loh Pak, ayo di bagian mana gak enaknya. Pas kita cek pasti sebelahnya ada nasi padang dia tuh. Kan kita pakai masker nih, tapi kan suka kecium-kecium tuh. Makanya gak boleh bohong sebenarnya pasien tuh. Pasti ketahuan sama kita. Kalau lolos sama kita pasti nggak lolosnya sama perawat. Jadi sebenarnya sangat bersinergis antara makanan, obat, atau dengan makanan-makanan yang dibawa dari luar. Ya boleh silakan. Ini aja sih ini saya Mbak Christine. Jadi ada mahasiswa kemarin yang meneliti tentang mahasiswa kebidanan sih. Itu tulang ikan kembung terus dicampur ke biskuit gitu. Nah terus akhirnya kita ngebahas tentang ikan teri. Nah ternyata saya juga baru tahu kalau di ikan teri kita kan menganggapnya ikan teri yang sudah diasinkan itu kan bagus juga. Nah ada statement yang bilang kalau ternyata yang diasinkan itu kurang bagus karena kalsiumnya itu terhambat oleh yodium ya gitu. Nah itu bagaimana Mbak Christine untuk maksudnya apakah harus ditawarkan terlebih dahulu? Maksudnya kalau misalkan akhirnya itu si ikan asinnya, si teri asinnya itu dibuat menjadi tawar, apakah kandungan si kalsiumnya itu masih bisa kita dapatkan? Karena kan walaupun ikan asin ditawar-tawarinnya kan tetap masih asin ya gitu. Itu aja sih sebenarnya, kayak penasaran. Atau mungkin yang lain sih nggak harus pakai.
maksudnya interaksi antara si kalsium sama yodiumnya itu gitu loh. Iya, silakan Mbak Christine dulu aja deh yang menanggapinya. Iya, saya tadi nggak mau ngapain ya Bu, interaksi apa Iya, itu? kalsium sama yodium ya. Yodium, ya. Menarik juga ya. Ya, jadi saya juga agak ngeri. Sedap nih jawabnya nih sama yang belum baca. Tapi mungkin bisa saya sampaikan kalau ikan asin kan pasti sudah apa ya, proses membuatnya aja kan memang diasinin, jadi pasti kandungan yodiumnya lebih besar daripada kalsium daripada ikan asin tersebut gitu. Jadi mungkin bisa dikurangi yodium daripada ikan asin dengan direndam pakai air hangat gitu ya, kemudian dicuci lagi berbulan, tapi itu juga mesti harus dilihat sih berapa persen nih yodiumnya hilang dengan tindakan tersebut gitu. Kalau di sayuran justru dicuci terus kan kaliumnya jadi hilang gitu ya, berkurang. Jadi biasanya sih pasien-pasien yang di HD tuh kami biasanya suka gitu cuci gitu ya, berkurang. Nah, kalau ini kalsium dan yodium berapa persen yang hilang kandungan yodiumnya, kemudian bisa dikatakan bahwa kandungan kalsiumnya deh yang udah lebih tinggi nih dibanding yodiumnya, itu juga perlu dibahas lagi sih Mbak Sari. Jadi saya kayaknya nggak bisa jawab ini banget sih Bu. Ya nggak apa-apa. Baik, oke, kalau begitu bisa kita simpulkan ya Kak Christine untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan di close statement oleh Kak Christine. Walaupun jumlahnya sedikit tetapi sangat penting di dalam tubuh. Kemudian konsumsi mikronutrien sifatnya bisa antagonis, sinergi, bisa kompleks maupun juga satu lagi apa ya, lupa. Nah itu asal Kompetitif. dikonsumsinya kemudian asal dikonsumsinya sesuai dengan jumlahnya dan waktunya. Itu aja Bu dari saya. Iya, oke, baik. Terima kasih kepada Kak Christine yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan dengan jelas, dan diskusinya sangat aktif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi nanti ya di pertemuan berikutnya di hari Rabu. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Video tadi merupakan salah satu gambaran proses pembelajaran mata kuliah Zat Gizi Mikro. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran PDD UKTPT pada mata kuliah Zat Gizi Mikro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.